Nggak terasa sudah mau habis saja loh filmnya. Sebelumnya, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Castlevania. Let's check it out. Radko kembali ke tempat persembunyian. Di sana ada Varney yang sedang bersantai. Alat yang ditempelkan di leher Zampir bekerja dengan baik. Dengan itu mereka akan menggunakannya untuk mencari lokasi istana bawah tanah. Varney senang karena rencananya berhasil, tapi Radko menyalanya dengan mengatakan itu adalah rencananya. Radko muak dengan tingkah Varney yang berlagak seperti bos. Faktanya ia hanyalah pecundang yang mengaku-ngaku sebagai pengikut setia Dracula. Sedangkan dirinya, Radko, adalah seorang prajurit dengan kemampuan bertarung dalam perang yang sangat berpengalaman. Ia lelah bekerja sama dengan Varney yang terus-menerus bersembunyi dan akan keluar untuk menghancurkan kerajaan, untuk mengingatkan orang-orang di atas betapa mengerikannya vampir itu. Ia adalah cerminan vampir yang sempurna. Sementara di atas, Trevor dan Saipa kembali meyakinkan Zampir untuk menunjukkan di mana istana bawah tanah itu berada, agar mereka bisa membantu membangun kembali kota. Zampir juga merasa sudah saatnya untuk membawa mereka ke sana, tapi itu adalah idenya sendiri, bukan berdasarkan suruhan dari Trevor dan Saipa. Saipa jengkel dengan sifat Zampir itu, dan bisa saja menghabisinya dengan mudah. Trevor menenangkannya dan mereka pun bergerak maju. Di kastil Alucard, para pengungsi membuat tenda mereka di sekeliling pintu masuk. Saat semua orang sedang sibuk bekerja, Saint Germain diam-diam bergerak menancapkan perangkat aneh yang mirip dengan kepunyaan Hector, tapi agak sedikit berbeda, dengan simbol yang sama di kota Lindenfeld yang digunakan divisi Thor untuk mengambil jiwa orang-orang. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia menghubungi Dragan untuk bersiap-siap. Alucard menghibur dirinya dengan bermain bersama anak-anak. Greta melihat Alucard dan menyadari Alucard adalah orang yang baik. Ia sangat manusiawi. Setelah itu, Greta bertanya tentang pertahanan dan persediaan makanan di kastil. Alucard lalu mengarahkannya ke tempat penyimpanan senjata, tapi tidak yakin dengan jumlah persediaan makanan. Saat hari mulai berganti malam, pasukan Dragan bergerak menuju kastil dibimbing oleh sinyal dari Saint Germain. Di dalam salah satu kereta mereka, vampir sedang bekerja, menyatukan dua tubuh, wanita dan pria, sebagai wadah rebis. Zampir membawa Trevor dan Saipa ke bawah tanah, tapi mereka terkejut karena keadaan di bawah sana sama buruknya dengan yang ada di atas. Memang banyak harta di bawah sana, tapi itu tidak berguna sama sekali. Tapi ada juga yang menarik. Trevor menemukan senjata baru, pedang yang bisa berubah layaknya shuriken. Senjata itu hanya ada satu di dunia, dimiliki oleh vampir hunter di India. Senjata itu bernama Cross Knife. Setelah itu, Trevor memaksa masuk ke dalam ruangan raja mereka untuk berbicara. Di dalamnya tidak ada apa-apa kecuali dua mayat yang didandani layaknya raja dan ratu. Zampir meyakinkan bahwa mereka sedang tertidur dan butuh istirahat. Kalau begitu panggilkan pendeta, mereka harus dikuburkan, kata Saipa. Zampir menolak karena para pendeta telah dihabisi semuanya, mengingat awal semua masalah ini karena salah mereka. Trevor dan Saipa tidak setuju dengan cara Zampir menyelamatkan orang-orang itu, menelantarkan orang-orang di bawah dan tidak membantu orang-orang di atas. Bahkan mereka tidak boleh menyentuh air suci di bawah tanah ini, tentu mereka akan mati kehausan. Saipa mengkhawatirkan keadaan Zampir, yang ia kira sangat menderita sebagai satu-satunya keturunan bangsawan yang berhasil selamat. Zampir mengakui ia memang sudah gila semenjak serangan pertama Dracula. Saat mereka berdebat, Trevor menemukan lagi magic tool. Tiba-tiba langit runtuh. Pasukan Radko datang menyerang. Sementara itu, pasukan Dragan juga tiba di kastil Dracula. Perang di dua tempat sekaligus ini. Kembali ke Targoviste, warga yang ada dihabisi secara brutal oleh setan-setan, sementara Varney mengikuti dari belakang. Radko begitu menikmati hal ini. Pengawal Zampir pun bukan tandingannya, tapi hanya satu yang bisa menandinginya, seorang Bellman.
Akhirnya, ia bisa bertemu langsung dengan Belmont asli. Tapi bukannya klan Belmont telah musnah. Vampirlah yang akan menang sekarang. Mengeluarkan sayapnya, Radko menerjang Trevor. Zampir dan Sheva juga ikut membantu menyelamatkan orang-orang sebisa mungkin. Sementara Varney masih fokus mencari cermin transmisi. Saat tidak ada yang menjawabnya, ia mematahkan dengan mudah leher orang. Di kastil Alucard, Dragan memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Para pengungsi mengolesi senjata mereka dengan garam. Mereka terlihat ketakutan, tapi tetap berdiri tegak. Saat para setan mendekati mereka, perang pun dimulai. Beberapa orang itu tewas, dan jiwa-jiwa mereka terkumpul di perangkat Saint-Germain. Saint-Germain menggunakan kunci miliknya untuk memulai rencana liciknya membuka portal guna membangkitkan Dracula. Alucard meluncur keluar dengan pedang dan perisai di tangannya. Ia bertarung di barisan depan bersama manusia-manusia lainnya. Dengan kehadirannya, keadaan jadi lebih terkendali. Greta pun ikut membantu. Para setan itu perlu diserang dari atas. Jadi Alucard memerintahkan para pemanah di atas untuk menembakkan panahnya. Tapi Dragan melepaskan setan terbesarnya yang dapat menyemburkan api. Mereka dipukul mundur ke dalam kastil. Dragan melepaskan lagi lebih banyak setan yang ia simpan di keretanya. Di dalam, mereka membarikade pintu masuk. Alucard dan Greta menaiki tangga mengarah ke jiwa-jiwa yang dikumpulkan itu. Tepat di kamar Alucard, mereka melihat Saint-Germain yang mencoba membuka portal ke Infinite Corridor. Saint-Germain meminta mereka untuk menjauh dan menjelaskan semua ritual ini membutuhkan korban, jiwa dari orang-orang Greta. Ini adalah sihir kematian, kata Alucard. Ya, ia ingin membangkitkan Dracula dan istrinya dari neraka, menggabungkan tubuh mereka menjadi Rebis. Kau sudah gila, kata Alucard. Berjanji ia pasti akan membunuh Saint-Germain, tapi sayangnya tidak bisa karena dihalangi oleh barrier yang melindungi Saint-Germain. Tidak bisa menghentikan orang gila itu. Greta menyuruh Alucard untuk berfokus mengalahkan para setan di bawah. Setan berhasil menerobos masuk, bersiap menembakkan apinya. Namun Alucard melemparkan pedangnya ke arah mulut setan itu. Pertarungan di sini juga semakin memanas. Sheva kewalahan melindungi orang-orang. Zampir fokus untuk membalaskan dendam orang-orangnya dengan brutal menghabisi setan-setan itu. Sheva dikelilingi oleh banyak sekali setan. Tanpa banyak pilihan, dengan sihir listriknya, habislah mereka semua. Pertarungan Trevor versus Radko sekarang. Terjadi percakapan singkat antara mereka berdua. Serangan dari Radko begitu mendominasi. Beberapa kali ia berhasil melayangkan pedangnya mengenai Trevor. Bukan candaan semata perkataannya sebelumnya. Ia benar-benar seorang prajurit vampir yang terlatih. Serangan Radko berhasil mematahkan pedang Trevor. Trevor benar-benar dalam masalah sekarang. Apakah ini akhir dari seorang Belmont? Sebelum ia dihabisi, Radko didorong oleh wanita dan anaknya. Merasa terhina, Radko menusukkan pedangnya. Namun, dihentikan oleh Zampir yang rela berkorban. Zampir menggenggam pedang itu dengan kuat, sehingga Radko tidak bisa bergerak. Mengatakan rakyatnya akan selamat dari vampir pecundang seperti Radko. Memberikan kesempatan Trevor untuk menghabisi Radko dengan senjata barunya, Cross Knife. Sheva melihat Zampir yang sekarat langsung mengamuk, mengeluarkan sihir api yang sangat besar. Sheva salah mengira ternyata. Sementara Varney berhasil menemukan cermin transmisi di ruangan raja. Trevor dan Sheva mengejar Varney, tapi Varney kabur sebelum sempat dihentikan oleh mereka. Varney bertemu dengan Saint-Germain di kastil. Cermin itu bergerak tidak stabil. Trevor dan Sheva tahu persis lokasi itu ada di kastil Alucard. Tanpa ragu, mereka melompat ke dalamnya. Saat itu, Greta dan Alucard masih memperjuangkan diri mereka sambil melindungi orang-orang. Sebagian dari orang-orang itu menyebar dan yang lainnya mempertahankan hidupnya. Alucard benar-benar kesusahan menangani hal ini. Tiba-tiba yang dinantinya telah datang. Sahabatnya, Trevor dan Sheva telah sampai ke kastil. Mereka bersatu sebagai trio yang akan melawan balik para setan itu. Ini yang mantap. Kalau sudah bertiga ini bersatu, jangan harap musuh akan dikasih harapan.
semuanya hancur lebur. Wow. Muncul setan batu. Alucard menerjangnya dengan sayap yang ternyata juga bisa ia keluarkan. Saat itu Saipa menghujamkan tombak esnya mengenai dua sekaligus dari setan itu. Berikutnya mereka melawan setan penyembur api. Api itu ditahan oleh Saipa ketika Alucard berubah menjadi serigala putih membingungkan setan itu. Lalu Trevor final blow dengan Morning Star-nya. Mereka berpencar untuk menyelamatkan orang-orang yang tersisa. Saipa pergi ke aula mempertahankan pintu masuk. Trevor berkeliling koridor dan kamar menghabisi sebanyak mungkin vampir dan juga setan. Dengan kehadiran Cross Knife, lebih mudah menghabisi mereka. Setan mumi sempat memberikan perlawanan kepada Trevor. Tapi juga dapat dikalahkan oleh Trevor. Alucard melakukan hal yang sama seperti sahabatnya. Tapi vampir yang dilawannya juga bukan sembarangan, melainkan vampir Viking yang bisa teleportasi ke arah kampak yang ia gunakan. Alucard cukup cerdik memprediksi gerakan vampir itu dengan pedangnya. Dragan tiba membawa wadah untuk digunakan oleh Saint Germain. Rencana mereka hampir berhasil. Dragan meninggalkan ruangan. Saint Germain meminta bantuan kepada Varney untuk langkah terakhir dari rencana mereka. Tapi Varney tiba-tiba menunjukkan wujud aslinya sebagai The Alchemist. Lebih parah lagi, wujud sebenar-benarnya adalah Death, sang kematian. Rencananya adalah menyuruh Saint Germain membangkitkan kembali Dracula agar Dracula menghancurkan dunia. Jiwa-jiwa yang sudah mati akan diserap oleh Death, sehingga kekuatannya akan menjadi tidak terbatas. Jika Dracula dibangkitkan bersama istrinya sebagai Rebis, maka Dracula akan hilang kendali dan pasti akan menghancurkan dunia, membawa kematian manusia dalam skala yang tak terbayangkan. Kematian adalah makanannya, karena itu ia perlu melakukan ini agar tidak perlu kelaparan lagi. Ia memaksa Saint Germain untuk membuka portal ke neraka, membawa Dracula dan Lisa keluar. Trevor, Saipa, Alucard, dan Greta menyelesaikan pertempuran mereka dan mengumpulkan orang-orang yang selamat. Alucard memimpin mereka ke atas untuk menghentikan Saint Germain. Tapi dalam perjalanan, mereka dihadang oleh Dragan dan vampir-vampir penyihirnya. Vampir-vampir itu jauh lebih kuat daripada musuh-musuh yang pernah mereka kalahkan sebelumnya. Apalagi 3 lawan 4. Keadaan mereka tidak diuntungkan. Dragan hanya melihat anak buahnya yang mempermainkan mereka bertiga. Saipa yang biasanya mendominasi pertarungan dapat dikalahkan dengan mudah. Alucard juga tidak berdaya, terikat benang laba-laba. Trevor melawan 2 sisanya, dan ia juga kesusahan. Cambuknya jatuh, untung hanya cambuk biasa. Mereka telah bertarung seharian, jadi wajar kalau mereka terpojok. Trevor telah melemparkan cross knife-nya untuk membebaskan Saipa. Saipa lalu membebaskan Alucard, lalu ia menuju vampir lain dan melakukan double attack bersama dengan Trevor. Dragan turun untuk menghadapi trio yang terkenal sebagai pemburu monster itu. Ia bukan sembarang jenderal ternyata. Ia sangat kuat dengan senjata tombak cambuk miliknya. Tangannya yang terluka ia lemparkan ke arah Trevor. Saipa menembakkan bola apinya mencegah Dragan mendekat. Di dalam api itu, Alucard telah menunggu Dragan untuk menebas tubuhnya yang sangat tebal itu. Pedang Alucard tidak bisa memotongnya, sehingga kembali Saipa menembakkan listriknya mensupport Alucard mengalahkan Dragan. Epic banget ya. Mereka sampai di atas, bertemu langsung dengan Death, menyadari bahwa Death adalah wujud asli dari Varney. Saint Germain tetap bergerak menarik Dracula dan istrinya dari neraka, sementara barrier itu berusaha dipecahkan oleh Trevor.
Ritual mengerikan itu berhasil menjebak tubuh Dracula dan istrinya di dalam wadah rebis. Benar-benar gawat. Kalau dibiarkan, Dracula akan kembali mengamuk. Bedanya ini sama sekali tidak bisa dikontrol. Trevor dengan Morningstar-nya kini berhasil menembus barrier itu. Saint Germain menyesali perbuatannya dan membantu Trevor. Trevor di detik-detik terakhir sebelum kebangkitan Dracula melemparkan cross knife-nya yang dialiri oleh air suci, membelah tubuh rebis itu menjadi dua, menggagalkan prosesnya. Saint Germain benar-benar mengorbankan dirinya. Sesaat ia melihat kekasihnya di pintu koridor, sebelum akhirnya menutup matanya. Death yang marah melahap kunci koridor, membuat dirinya jauh lebih besar dan lebih kuat. Trevor melihat Saipa di bawah, dan mengucapkan selamat tinggal. Dan juga ia mencintai Saipa. Ia tahu inilah satu-satunya cara untuk menghadapi Death. Ia mendekati Death dengan gagah berani, memperkenalkan dirinya sebagai anggota terakhir dari keluarga Bellman, dan satu-satunya yang akan mengalahkan Death. Death menghinanya. Bagaimana mungkin seorang manusia yang kerdil menghadapi dirinya, makhluk yang lebih dulu berada di bumi jutaan tahun sebelum Trevor lahir di bumi. Tapi Trevor yakin ia bisa. Pertarungan final. Trevor melayangkan Morningstar-nya yang tidak memberikan dampak sama sekali kepada Death. Sementara sabitan dari Death juga terus menyerang, yang salah-salah bisa melayangkan nyawa Trevor. Dengan pukulan dari Death, Trevor terlempar. Kalau dilihat-lihat, benar-benar tak ada harapan sama sekali. Tapi Trevor bangkit kembali. Dia tidak ingin menyerah. Death melayangkan sabitnya berniat menghabisi hidup Trevor. Dengan santai, Trevor menghindarinya. Lalu kemarahannya meledak-ledak. Cambukan bertubi-tubi dari Morningstar miliknya akhirnya mampu melukai Death. Ia tinggalkan cambuk kesayangannya itu, menyatukan magic tool yang ia kumpulkan selama ini, menjadi belati penuh cahaya. Death masih kelimpungan akibat serangan cambukan, sehingga Trevor untuk terakhir kalinya menusuk dahi Death meledakkan dirinya bersama dengan Death. Goodbye Trevor, and thank you. Hari masih sangat pagi di Styria. Hector dan Lenore bercakap-cakap. Lenore bilang semuanya telah berakhir. Hector bilang belum, hanya keadaan yang berubah menjadi lebih baik. Lenore masih menyayangkan Carmilla, tapi Hector mengatakan Carmilla pantas mendapatkan itu. Lenore mengakui ambisi Carmilla sendiri yang menghancurkannya, tapi ia juga tidak ingin hidup seperti ini, bahkan dengan Hector di sisinya. Ia meminta maaf atas segala perbuatannya kepada Hector. Lenore lalu ingin tahu apa yang spesial dari matahari. Hector menahan tangan Lenore, tapi hal itu tidak mencegah Lenore untuk tetap maju. Lenore melangkah keluar, menatap matahari. Ia sekali lagi melihat Hector, sebelum berubah menjadi abu. Hector berjalan ke tempat Lenore berpijak, berencana untuk menulis buku, mencatat sejarah, agar tak ada seorang pun di masa depan yang akan mengulangi kesalahan yang sama. Sudah 2 minggu berlalu semenjak pengorbanan Trevor. Di kastil, para pengungsi bekerja membangun kembali bagian yang hancur di daerah itu. Greta berbincang dengan Alucard, mengatakan apakah tidak apa-apa orang-orangnya menetap di sini. Alucard setuju, walaupun ia agak takut karena tidak terbiasa dengan kehadiran orang-orang. Greta meyakinkan bahwa Alucard adalah orang yang baik. Setelah lama tidak pernah berbicara sepatah kata pun, Saipa keluar dari kastil. Saipa berencana untuk kembali ke orang-orangnya, membantu membesarkan anak yang sedang dikandungnya. Alucard memintanya untuk tinggal di sini, menjelaskan bahwa di sini akan dibuat desa baru, dan orang-orang ini butuh bantuan Saipa. Bahkan Alucard akan menamai desa itu sebagai Desa Bellman, nama yang sangat sempurna pikirnya.
Saipa luluh juga, menaruh tasnya dan berusaha membantu orang-orang. Tak lama seekor kuda mendekat. Anehnya kuda itu membawa penumpang, seseorang yang begitu misterius. Alucard dan Saipa mendekatinya. Betapa terkejutnya mereka. Itu adalah Trevor Bellman yang masih hidup namun terluka. Ia selamat berkat bantuan Saint Germain yang membuka koridor tepat sebelum Death meledak. Bersatu kembali, air mata menetes. Kali ini mereka benar-benar telah menang. Masih ada lagi nih guys. 2 orang misterius memasuki penginapan untuk memesan kamar. Mereka adalah Dracula dan Lisa yang telah hidup kembali. Mereka mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun di antara keduanya tidak ada satupun yang tahu bagaimana mereka bisa hidup kembali. Keduanya memutuskan untuk tidak kembali ke kastil, membiarkan anaknya hidup dengan jalannya sendiri. Sebaliknya Dracula ingin hidup dengan tenang, tempat di mana tidak ditemukan matahari yang bersinar, tempat untuk memulai kehidupan mereka yang damai. Keduanya berbaring dan bergandengan tangan. Happy ending for all of you. Cerita pun tamat. Film ini sendiri terbagi menjadi 4 season, diadaptasi dari game yang berjudul sama. Dulu waktu pertama kali nonton, kira karakter utamanya itu Dracula loh. Ternyata Dracula malah jadi villain. Semuanya bermula dari hubungannya dengan Lisa. Lisa tewas, Dracula langsung mengamuk. Tapi kini Dracula diberikan happy ending. Namun juga tidak dijelaskan mengapa ia bisa hidup kembali bersama dengan istrinya. Di film ini perkembangan karakter yang begitu beragam, tidak berfokus pada karakter utamanya saja yaitu Trevor Bellman. Yang membuat saya tertarik adalah karakter Isaac yang akhirnya memilih jalannya sendiri. Kalau kalian perhatikan, siapa MVP yang berhasil mengubah jalan hidupnya? Mereka adalah The Collector dan The Captain. Ini adalah definisi bahwa rayuan atau ajakan secara halus lebih berguna dibandingkan paksaan. Itu aja lah pokoknya. Cerita di film ini sangat epik, sangat menarik, dan sangat dianjurkan untuk ditonton dari season pertama sampai season 4. Dengan pertarungannya sangat memanjakan mata. Ini saya kasih tau ya, kalau karakternya itu bertarung, khususnya di season 4 ini, jarang loh berdialog. Biasanya kan orang dialog terus, ada flashbacknya, ada apanya. Ini enggak, pure fighting, murni pertarungan. Ini salah satu yang saya sukai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini untuk membantu channel ini ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Behold.